Namaku Rudi, dan aku adalah seorang penjaga kos-kosan di kota besar. Kos-kosan ini terletak di pusat kota, dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit. Tugas utamaku adalah memastikan keamanan dan kenyamanan penghuni kos, serta menjaga kebersihan area sekitar. Kos-kosan ini memiliki 3 lantai dengan total 20 kamar. Lantai pertama adalah area umum yang mencakup ruang tamu, dapur, dan ruang makan. Lantai kedua dan ketiga berisi kamar-kamar penghuni. Di belakang gedung, terdapat taman kecil dengan beberapa bangku dan pohon rindang. Pada awalnya, pekerjaan ini terasa mudah dan menyenangkan. Namun, semua berubah setelah beberapa minggu aku mulai bekerja. Setiap malam, aku merasakan kehadiran yang aneh dan menakutkan di sekitar kos-kosan. Mulai dari suara langkah kaki di tangga, hingga pintu kamar yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Malam itu, aku sedang berjaga di ruang tamu. Tiba-tiba, aku mendengar suara tawa perempuan yang melengking di luar jendela. Suara itu sangat mengerikan dan membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba mengabaikannya dan tetap fokus pada pekerjaanku. Namun, suara itu tidak berhenti. Aku memutuskan untuk keluar dan memeriksa taman belakang. Saat aku melangkah keluar, aku melihat sosok wanita berbaju merah berdiri di bawah pohon besar. Rambutnya panjang dan berantakan, wajahnya pucat dengan mata yang menatap tajam ke arahku. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang kulihat. Ketika aku mencoba mendekatinya, sosok itu menghilang begitu saja. Aku merasa ngeri dan segera kembali ke dalam gedung. Pikiranku penuh dengan berbagai pertanyaan, tetapi aku berusaha menenangkan diri dan melanjutkan pekerjaan. Malam berikutnya, aku mengalami kejadian yang lebih menakutkan. Saat sedang berpatroli di lantai kedua, aku mendengar suara langkah kaki di tangga. Aku tahu semua penghuni sudah berada di kamar masing-masing, jadi aku merasa aneh mendengar suara itu. Aku berjalan ke arah tangga dan melihat sosok wanita berbaju merah itu lagi. Kali ini, dia berada di tengah tangga, menatapku dengan senyum mengerikan. Tubuhnya menggantung di udara, tidak menyentuh anak tangga sedikit pun. Aku terpaku, tidak bisa bergerak atau bersuara. Sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku merasa ketakutan luar biasa dan berlari ke kamar penjaga di lantai pertama. Aku menutup pintu dan mengunci diriku di dalam kamar, berharap sosok itu tidak mengikutiku. Esok harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada beberapa penghuni kos. Mereka tampak tidak percaya dan menganggap aku hanya berhalusinasi. Namun, beberapa di antara mereka juga mengaku pernah merasakan kehadiran yang aneh di kos-kosan ini. Hari-hari berikutnya, gangguan dari sosok kuntilanak merah itu semakin intens. Aku sering mendengar suaranya memanggil namaku, tertawa, atau menangis dengan suara yang memilukan. Setiap kali aku mencoba mengecek sumber suara, sosok itu selalu menghilang. Suatu malam, saat sedang duduk di taman belakang, aku merasa ada yang mengawasi. Ketika aku menoleh, aku melihat sosok kuntilanak merah itu duduk di bangku taman, menatapku dengan mata yang penuh kebencian. Aku merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Aku mencoba mengalihkan pandangan dan berpura-pura tidak melihatnya, tetapi suara tertawanya yang mengerikan terus terdengar. Aku akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam gedung dan mengunci pintu belakang. Malam itu aku tidak bisa tidur karena ketakutan. Gangguan dari sosok kuntilanak merah itu mempengaruhi keseharianku. Aku sering merasa lelah dan kurang tidur, yang membuat pekerjaanku menjadi tidak optimal. Aku mulai berpikir untuk mencari pekerjaan lain, tetapi aku tidak ingin menyerah begitu saja. Malam berikutnya, aku mendapat tugas untuk memeriksa seluruh lantai sebelum tidur. Saat aku berada di lantai ketiga, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku merasa sangat ketakutan, tetapi aku tetap melangkah maju untuk memeriksa. Tiba-tiba, sosok kuntilanak merah itu muncul di hadapanku, kali ini dengan wajah yang lebih menyeramkan. Wajahnya penuh dengan darah dan matanya menyala merah.
Aku merasa ngeri dan tidak bisa bergerak sama sekali. Aku hanya bisa menatapnya dengan ketakutan. Sosok itu mendekatiku, lalu berhenti tepat di depanku. Dia menatapku dengan intens dan mengeluarkan suara tertawa yang mengerikan. Aku merasa seluruh tubuhku gemetar dan aku hampir pingsan karena ketakutan. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja. Aku merasa sangat lega, tetapi juga sangat takut. Aku segera berlari ke kamar penjaga dan mengunci pintu. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali, dan aku mulai berpikir untuk berhenti dari pekerjaan ini. Hari-hari berikutnya, gangguan dari sosok kuntilanak merah itu semakin menjadi-jadi. Aku sering merasa ada yang mengikuti atau mengawasi setiap gerak-gerikku. Suara-suara aneh dan bayangan sosok itu sering muncul di sudut mataku. Aku memutuskan untuk berbicara dengan pemilik kos tentang kejadian-kejadian ini. Pemilik kos tampak prihatin, tetapi dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya menyarankan agar aku tetap tenang dan fokus pada pekerjaanku. Namun, gangguan dari sosok kuntilanak merah itu tidak kunjung berhenti. Setiap malam, aku merasa semakin takut dan tertekan. Aku merasa tidak sanggup lagi menghadapi teror ini sendirian. Suatu malam, aku mendapat gangguan yang paling menakutkan. Saat sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba lampu padam. Aku merasa ada yang mendekat, dan ketika aku menoleh, aku melihat sosok kuntilanak merah itu berdiri di depan pintu, menatapku dengan senyum mengerikan. Aku merasa seluruh tubuhku membeku dan tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan mendekat, lalu tiba-tiba melesat ke arahku dengan kecepatan yang luar biasa. Aku merasa sangat ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, lampu menyala kembali dan sosok itu menghilang. Aku merasa sangat lega, tetapi juga sangat takut. Malam itu aku memutuskan bahwa aku tidak bisa lagi bekerja di tempat ini. Teror dari sosok kuntilanak merah ini sudah terlalu mengerikan untukku. Esok harinya, aku mengajukan pengunduran diri kepada pemilik kos. Aku menceritakan semua kejadian yang kualami, dan pemilik kos akhirnya mengerti. Aku meninggalkan pekerjaan ini dengan perasaan lega, tetapi juga trauma yang mendalam. Pengalaman menjadi penjaga kos-kosan ini akan selalu membekas dalam ingatanku.